Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bu Meme Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat walaupun masih harus belajar dari rumah ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bisa diartikan dengan penjumlahan berulang. Sebagai contoh, perkalian 3 dikali 1, artinya 1 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Kalau dalam kasus sehari-hari, biasanya kita menjumpai ketika kita sedang sakit, kemudian kita pergi ke dokter, diberikan resep obat. Di obat tersebut tertulis bahwa aturan minumnya adalah 3 kali 1. Artinya kita minum obat tersebut satu sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Jika A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat, maka berlaku A dikalikan B sama dengan B ditambah B ditambah B dan seterusnya sampai dengan ditambah B sebanyak A kali. Seperti halnya di dalam penjumlahan, di dalam perkalian berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Dengan demikian, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat komutatif A dikalikan B sama dengan B dikali A. Sebagai contoh, 4 dikalikan negatif 5 hasilnya akan sama dengan negatif 5 dikali 4, yaitu sama-sama negatif 20. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikalikan B kemudian dikalikan dengan C. Sebagai contoh, 2 dikali hasil dari 3 dikali 4 sama dengan 2 kali 3 dikalikan 4, yaitu sama-sama 24. Nah, terdapat 2 perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat pada tanda yang berbeda. Artinya, perkalian ini adalah perkalian antara bilangan negatif dengan bilangan positif atau sebaliknya, bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, sebagai contoh, perhatikan berikut ini. 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 20. Contoh kedua, 3 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 36. Nah, kalau kita perhatikan pola yang tadi, maka perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, karena di dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif, maka perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif juga. Nah, perkalian bilangan bulat yang kedua adalah perkalian bilangan bulat dengan tanda yang sama. Tanda yang sama artinya bisa positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. 3 dikali 14 sama dengan 14 ditambah 14 ditambah 14 sama dengan 42. Berdasarkan 2 contoh tadi, diperoleh hasil bahwa perkalian bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, yang selanjutnya gimana nih kalau misalnya bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif? Hasilnya akan seperti apa ya? Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan coba mengalihkan negatif 5 dengan beberapa bilangan berikut ini.
Negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif 15. Negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5. Negatif 5 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 5 dikali negatif 1 sama dengan 5. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 10. Kalau kita perhatikan pola pada contoh tadi, dia membentuk pola ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Kalau kita mulai dari yang negatif 5 dikalikan positif tadi, hasilnya diperoleh negatif. Sedangkan negatif 5 dikalikan 0 tadi, hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya positif 5. Itu berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga kita peroleh bahwa perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama, baik keduanya positif atau keduanya negatif, akan menghasilkan bilangan positif. Sebagai contoh, misalnya 9 dikali 12 hasilnya sama dengan positif 108. Kemudian negatif 11 dikalikan negatif 7 hasilnya sama dengan 77, positif ya. Dan 6 dikali negatif 7 dikalikan negatif 5 hasilnya sama dengan negatif 42 dikali negatif 5 sama dengan positif 210. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut ya. Suhu udara di suatu desa pada pukul 12 adalah 38 derajat Celcius. Selanjutnya, suhunya turun sebesar 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Berapa suhu desa tersebut pada pukul 22.00? Penyelesaiannya, rentang waktu antara pukul 12 hingga 22.00 adalah 10 jam. Karena penurunannya terjadi setiap 2 jam, maka dalam 10 jam terjadi 5 kali penurunan. Besarnya penurunan suhu dapat ditulis dengan 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Dengan demikian, suhu pada pukul 22.00 adalah 38 ditambah negatif 15 sama dengan 23 derajat Celcius. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Nah, saya punya sebuah ilustrasi untuk bisa menggambarkan pembagian bilangan bulat itu seperti apa. Contoh kasus, dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Dari 30 siswa tersebut akan dibentuk menjadi 6 kelompok diskusi. Kira-kira berapa orang masing-masing dalam setiap kelompoknya? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Berkebalikan dengan perkalian, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan berulang hingga tidak bersisa. Maka dari kasus tadi, 30 siswa dibagi ke dalam 6 kelompok diskusi. Bisa ditulis dengan 30 dibagi 6. Dapat dinyatakan sebagai 30 dikurangi 6 secara berulang hingga tidak bersisa lagi. Hasil pembagian ditentukan dengan banyaknya pengurangan yang terjadi. 30 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sebanyak 5 kali pengurangan, hasilnya sama dengan 0. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditulis bahwa 30 dibagi 6 hasilnya sama dengan 5. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Sebagai contoh, 5 dikali 6 sama dengan 30, setara dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6, atau 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, supaya kalian lebih tahu kaitan antara perkalian dengan pembagian, maka perhatikan tabel berikut.
Coba amati pola yang terjadi pada bentuk pembagian dalam tabel di atas. Perhatikan bahwa pembagian bilangan bulat dengan tanda sama menghasilkan bilangan positif. Sebaliknya, pembagian bilangan bulat dengan tanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Aturan tersebut sama dengan aturan pada perkalian, yakni pembagian dua bilangan bulat yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif, dan pembagian dua bilangan bulat yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Contoh soal 1A. Tentukan negatif 63 dibagi 9. Penyelesaiannya, kita perhatikan dulu negatif 63 dibagi 9, yakni pembagian kedua bilangan yang memiliki tanda berbeda. Maka hasilnya adalah negatif. Maka negatif 63 dibagi 9 sama dengan negatif 7. Contoh 1B. Tentukan negatif 81 per negatif 3. Kalau kita perhatikan, kedua bilangan memiliki tanda yang sama, yakni sama-sama negatif. Maka penyelesaiannya negatif 81 dibagi negatif 3 sama dengan positif 27. Contoh kedua. Pak Zaini menjual beras sebanyak 272 kg. Jika beras tersebut habis dalam waktu 16 hari, berapa rata-rata penjualan beras setiap harinya? Penyelesaian. Rata-rata penjualan beras sama dengan 272 dibagi 16, yaitu hasilnya 17. Jadi, rata-rata penjualan beras adalah 17 kg per hari. Pada bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang operasi hitung bilangan campuran. Nah, untuk dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan campuran, wajib memperhatikan urutan pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung yang ada di dalam tanda kurung jika ada. Kemudian yang kedua, hitung perkalian atau pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga, hitung penjumlahan atau pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Contoh nomor 1. 5 dikali dalam kurung 2 ditambah negatif 8 sama dengan, kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 2 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 6. Maka 5 dikali negatif 6 hasilnya sama dengan negatif 30. Contoh nomor 2. Negatif 15 ditambah 7 dikali 3 dikurang 27 dibagi negatif 3 sama dengan, nah kita kerjakan perkalian terlebih dahulu, yaitu 7 dikali 3 hasilnya 21, dan 27 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Maka hasil akhirnya negatif 15 ditambah 21 dikurangi negatif 9 sama dengan 6 ditambah 9 sama dengan 15. Contoh yang ketiga. Dalam suatu lomba matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban yang salah diberi skor minus 1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Berapa total skor yang akan didapat oleh peserta lomba jika dari 50 soal yang diberikan dia menjawab 35 soal dengan benar dan sisanya dijawab salah? Penyelesaiannya, total skor sama dengan 35 dikali 4 karena dia menjawab soal betulnya ada 35. Ditambah 15 dikali negatif 1 karena sisa dari 50 dikurang 35 adalah 15 dikali negatif 1 untuk skor salahnya. Ditambah 0 kali 0 karena tidak ada soal yang tidak dijawab. Sama dengan 140 ditambah negatif 15 ditambah 0 sama dengan 125. Jadi total skor yang diperoleh oleh peserta lomba tersebut adalah 125. Itu tadi pembahasan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimana? Mudah bukan teman-teman? Nah, supaya kalian lebih mahir lagi, jangan lupa perbanyak latihan soal ya, supaya lebih banyak yang tersimpan dalam memori kalian. Nah,
sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.